wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak semuanya. Selamat pagi. Ya, saya berdiri di sini bukan untuk menggurui, tetapi untuk sharing berbagi ilmu. Sebelum saya mulai berbagi ilmu saya ingin berpantun dulu. Mentari terbit belumlah tinggi, Cakep. jalan sendiri menunggu pacar. Cakep. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga acara ini berjalan lancar. Amin. Ya, saya di sini untuk mempresentasikan RTL saya yang kedua, yaitu unggah tugas rencana tindak lanjut olahraga sehat bugar ceria melalui permainan tradisional. Latar belakang saya di sini yaitu permainan tradisional merupakan bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal dan berperan penting dalam pembentukan karakter anak-anak. Permainan ini mengajarkan berbagai aspek positif seperti kerjasama, sportivitas, kreativitas, serta memperkuat interaksi sosial dan rasa kebersamaan di antara anak-anak. Namun, di era modern ini, permainan tradisional semakin jarang dimainkan oleh anak-anak karena tergeser oleh permainan berbasis teknologi seperti video game dan permainan digital lainnya. Situasi ini menjadi perhatian karena kurangnya interaksi sosial dan aktivitas fisik dalam permainan modern bisa mempengaruhi perkembangan emosional dan sosial anak. Selain itu, permainan tradisional juga membantu menjaga kesehatan fisik karena mengandung aktivitas fisik yang bermanfaat. Dengan demikian, mengenalkan kembali permainan tradisional di lingkungan sekolah adalah langkah yang penting untuk melestarikan budaya dan membangun karakter siswa. Dalam konteks ini, sekolah berperan sebagai tempat untuk mengembangkan pendidikan karakter dan melestarikan budaya bangsa melalui pengenalan permainan tradisional. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya bermain, tetapi juga belajar menghargai nilai-nilai budaya, menghargai nilai-nilai budaya lokal, mengembangkan kemampuan sosial, dan meningkatkan kesehatan fisik. Itulah tadi latar belakang RTL saya. Selanjutnya, yaitu tujuan program. Tujuan program permainan tradisional dengan metode pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas belajar sekolah, yaitu melestarikan budaya lokal, mengembangkan kemampuan kolaborasi dan sosial, meningkatkan kreativitas dan inovasi, mengoptimalkan kesehatan fisik, mendorong pembelajaran kolaboratif berbasis proyek, membangun karakter positif dan nilai-nilai sosial, dan yang terakhir, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Selanjutnya, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, capaian. Dalam hal ini, pemahaman dan pelestarian budaya lokal, peningkatan kemampuan sosial dan kolaborasi, peningkatan keterampilan fisik dan kreativitas, pembentukan karakter positif, dan peningkatan antusiasme belajar. Yang kedua, langkah-langkah persiapan. Yang pertama, perencanaan program. Yang kedua, pengenalan permainan tradisional. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Keempat, praktik bermain permainan tradisional. Yang kelima, refleksi dan evaluasi, dan yang terakhir, pelaporan dan dokumentasi. 3. Hasil yang diharapkan. Tentunya dalam hal ini meningkatnya kesadaran siswa akan budaya lokal, terciptanya hubungan sosial yang lebih baik antar siswa, peningkatan kesehatan fisik, pengembangan karakter dan nilai positif, peningkatan motivasi
belajar yang kuat. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur program, jenis program kokurikuler, skala program yaitu seluruh siswa baik kelompok A maupun kelompok B. Pengaturan program dilaksanakan di halaman sekolah pada minggu ketiga Desember setelah perayaan Natal sekolah. Pengaturan program yang pertama, ruangan, lapangan sekolah atau halaman sekolah untuk kegiatan fisik dan ruang kelas untuk sesi diskusi dan refleksi. Waktu program dilaksanakan selama 6 minggu. Yang pertama, persiapan dan perencanaan proyek. Yang kedua, riset dan pengumpulan informasi. Minggu ketiga, eksperimen dan latihan bermain. Minggu keempat sampai kelima, produksi produk dan dokumentasi. Minggu keenam, presentasi dan publikasi. Mitra dalam komunitas belajar yaitu guru PJOK sebagai fasilitator utama untuk membimbing peserta didik dalam permainan dan refleksi. Guru kelas yaitu membantu dalam mendokumentasikan refleksi dan hasil kegiatan. Orang tua dapat diundang untuk menyaksikan permainan dan memberikan dukungan secara finansial maupun material. Kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah yaitu aset based thinking. Ini ada 7 aset. Yang pertama, aset manusia, kepala sekolah, guru, dan siswa. Yang kedua, aset fisik, halaman sekolah serta alat pendukung atau sarpras seperti papan atau sandal tiklet, papan skor, dan peluit. Lingkungan yaitu berada di tengah kota sehingga mudah apabila menginginkan atau mencari bahan pendukung untuk peralatan permainan tradisional. Sosial, mengimplementasikan kurikulum merdeka di mana pembelajaran harus berdampak kepada siswa. Finansial, dana BOP, iuran komite, dan lain-lain. Politik, kebijaksanaan kebijakan kepala sekolah, puskesmas, posyandu, dan komite. Aset agama dan kebudayaan yaitu jenis permainan tradisional daerah. Karena setiap permainan tradisional itu di setiap daerah itu memiliki nama dan cara bermain yang berbeda-beda. Dalam hal ini saya akan mengulas tentang permainan tradisional lomba piklet, papan piklet. Seperti itu gambarnya. Selanjutnya adalah rencana evaluasi. Lini masa evaluasi yaitu awal program menilai pengetahuan dasar siswa tentang permainan tradisional dan kesiapan fisik mereka. Tengah program yaitu mengobservasi partisipasi dan keterlibatan siswa dalam permainan. Akhir program, refleksi kelompok dan individu serta penilaian terhadap keterampilan fisik, kerjasama, dan sikap peserta didik. Komunitas sekolah, dukungan dari guru kelas, orang tua, dan komite sekolah untuk membantu pelaksanaan dan evaluasi program. Sumber data, yaitu peserta didik melalui observasi dan refleksi setelah permainan. Guru melalui pengamatan selama permainan dan sesi diskusi. Orang tua mengisi kuesioner terkait pengamatan mereka terhadap anak setelah mengikuti kegiatan. Kemudian teknik pengambilan data, observasi langsung selama permainan, refleksi pribadi dan kelompok tentang nilai-nilai yang dipelajari, dan yang terakhir kuesioner untuk orang tua tentang perkembangan sikap dan keterampilan anak. Selanjutnya kemungkinan tantangan. Tantangan yang pertama,
Kesulitan siswa dalam memahami aturan permainan tradisional. Solusinya yaitu menyederhanakan aturan permainan dan memberikan demonstrasi langsung agar siswa bisa langsung mempraktikkannya. Tantangan yang kedua, siswa yang kurang tertarik pada permainan tradisional atau merasa permainan tersebut sulit. Solusinya, menyesuaikan permainan dengan elemen yang lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya, mengkombinasikan permainan gobang sodor dengan elemen lain seperti kompetisi kelompok atau tugas kreatif. Tantangan yang ketiga, keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi yang mendalam. Solusinya, mengalokasikan waktu refleksi yang cukup di akhir setiap sesi dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi pengalaman secara bergiliran. Penutup dan rencana tindak lanjut. Penutup, pembelajaran berbasis proyek menggunakan permainan tradisional diharapkan dapat meningkatkan keterampilan fisik, kerjasama, serta pemahaman budaya di kalangan siswa kelas kelompok A dan kelompok B. Pembelajaran yang berpusat pada siswa ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dan mengembangkan kreativitas. Rencana tindak lanjut. Presentasi rencana kepada komunitas sekolah untuk mendapatkan masukan. Implementasi program sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan dokumentasi kegiatan dan refleksi untuk perbaikan di masa mendatang. Catatannya, rancangan ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mendalam melalui permainan tradisional, serta mengembangkan keterampilan sosial dan motorik peserta didik. Diharapkan melalui proyek ini peserta didik dapat mengenal dan melestarikan budaya sambil belajar tentang pentingnya kerjasama dan sportivitas. Terima kasih Bapak, Ibu Guru dan kakak-kakak semua. Dalam hal ini ada yang perlu ditanyakan, saya meminta umpan balik dari panjenengan semua. Saya Firman. Nggih, Pak Di. Gini, anak-anak itu sukanya main HP dan kita guru tuh inginnya anak-anak mengenal sejarah permainan tradisional. Saya ingin supaya anak itu menarik dengan permainan tradisional itu bagaimana caranya. Terima kasih Firman. Terima kasih Kak Di, pertanyaan yang cukup bagus. Menurut pendapat saya, yang pertama, cara mengenalkan permainan tradisional ke anak yaitu kita membuat video pembelajaran semenarik mungkin tentang macam-macam permainan tradisional. Jadinya yang pertama itu pengenalan dulu kepada anak. Ini loh yang namanya gobang sodor, ini loh yang namanya jamuran, ini loh yang namanya egrang, seperti itu. Jadinya video pembelajaran yang kita buat itu harus semenarik mungkin untuk menarik minat anak terhadap permainan tradisional. Yang kedua adalah setelah dikenalkan melalui video, yaitu dikenalkan melalui praktik langsung di lapangan, seperti itu. Dan pengenalannya itu dilakukan secara berkelanjutan. Jadinya tidak berhenti saat itu juga, tapi secara berkelanjutan. Sehingga anak-anak yang kemarin umpamanya gobang sodor, oh kemarin aku kalah, besok aku harus menang. Caranya taktiknya seperti ini. Mungkin anak itu lebih kreatif Pak Di. Seperti itu, tidak disangka-sangka dia itu bisa berpikir lebih kritis, lebih inovatif daripada yang kita duga. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Di. Mungkin dari kakak-kakak yang lain, iya Kak Di. Sedikit saran untuk pengenalan permainan tradisional itu juga lebih baik ketika sudah membuat program yang bagus itu juga disosialisasikan kepada wali murid atau orang tua, karena bagaimanapun ketika anak mendapatkan program yang bagus seperti ini tanpa diketahui oleh wali murid atau orang tua itu akan menjadi hanya dilakukan di sekolah saja.
Dan nantinya kan harapannya permainan tradisional ini kan juga akan berkembang kelanjutannya di luar sekolah juga supaya anak itu juga tetap aktif bergerak. Mungkin sedikit dari saran dari saya seperti itu. Terima kasih Kak Tri, saran yang sangat bagus. Ya, nanti akan saya buat catatan untuk diri saya, refleksi tindak lanjutnya untuk orang tua, pengenalan terhadap orang tua, supaya program saya ini tidak berhenti di sekolah di lembaga saya, tetapi berkelanjutan. Seperti itu. Terima kasih Kak Pri. Mungkin sampai di sini dulu. Sebelum saya tutup, saya ingin berpantun. Tadi saya buka dengan pantun, sekarang saya tutup dengan pantun. Siang-siang pergi makan, Enak sekali. sangat makan tak boleh berkata-kata. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.